Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Para pemirsa Instagram, sahabat-sahabatku semua yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur pada Allah sore hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui channel Instagram kajian live streaming di sore hari ini. Dan hari ini detik-detik kita memasuki bulan suci Ramadan. Sekitar 6 hari lagi kita akan berjumpa dengan bulan istimewa, bulan paling mulia, paling agung, itu bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang sudah dijadwalkan, kita akan melanjutkan suatu pembahasan penting di dalam sebuah studi sejarah Islam yang berkaitan tentang biografi orang-orang mulia, orang-orang saleh dari kalangan para salafus saleh, para sahabat Nabi yang mulia. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini memasuki pembahasan seputar al-ashirah, 10 orang yang dijamin masuk surga, al-ashirah al-mubashiruna fil jannah. Kali ini kita akan masuk pada segmentasi sebuah pembahasan yang paling pokok, paling penting, yaitu pembahasan tentang biografi orang-orang saleh. Imam Malik rahimahullah ta'ala, gurunya ahli fikih di masa itu, Imam Malik bahkan sering mengkhususkan mempelajari kitab-kitab para salafus saleh terdahulu, orang-orang saleh di masa lalu, karena mempelajari sejarah orang-orang saleh adalah sebagian dari ilmu pengetahuan agama yang wajib dipelajari. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan biografi sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata di dalam kitab Al-Ba'thul Hadis di halaman 180, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa orang yang paling mulia di antara para sahabat Nabi, bahkan paling mulia di antara seluruh makhluk setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian setelah itu adalah Umar ibn Khattab, kemudian Utsman ibn Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu, pembahasan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq ini bukan pembahasan yang ringan. Karena ini pembahasan yang sangat berat bobotnya, karena ini mengandung nilai-nilai syarat akan makna satu keyakinan yang utuh terhadap agama ini. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar oleh Nabi SAW sebagai As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya adalah orang yang selalu mempercayai, orang yang selalu membenarkan. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Sidqul Akbar, dia yang memiliki keyakinan yang sangat besar. Dialah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak heran kalau sampai gelar Sidqul Akbar ini melekat pada diri Abu Bakar As-Siddiq, karena ada beberapa peristiwa yang melatar belakangi. Satu di antaranya nanti kita akan rinci pembahasannya tentu. Satu di antaranya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy mulai mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha yang ditempuh dalam satu malam. Mereka mengolok-olok Rasulullah SAW, kemudian mengadukan hal itu pada Abu Bakar As-Siddiq. Maka jawabannya sebagaimana sering kita dengarkan di setiap kegiatan-kegiatan Isra dan Mi'raj. Nanti kita akan rinci pembahasan. Yang kedua adalah peristiwa hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi, karena tidak ada orang yang menemani Nabi saat itu,
melainkan adalah Abu Bakar As-Siddiq dan seorang yang mengawal perjalanan. Jadi setidaknya dari dua peristiwa itu nanti kita akan rinci, kita ambil hikmah dari peristiwa itu. Setidaknya dari dua peristiwa itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar Siddiqul Akbar, orang yang selalu berkeyakinan sangat tinggi terhadap agama. Kalau bicara tentang keyakinan, hari ini kan barang mahal, krisis di generasi muda tentu khususnya. Mereka beragama tetapi dihinggapi dengan syubhat, dengan keraguan-keraguan terhadap ajaran agama. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang selalu mempertanyakan syariat ini kenapa begini, syariat ini kenapa begitu, kenapa kita mesti bangun di subuh hari, mengapa kita mesti tahajud, mengapa kita selalu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang ini berasal bukan dari kaum muslimin, bahkan ini berasal dari orang-orang yang membenci Islam, para orientalis. Mereka sering mempertanyakan mengapa seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu istri, mengapa, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada di benak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ibadah amalan hati, ibadah kemantapan jiwa, ini adalah proses sendiri yang dia punya nilai tersendiri yang dengannya itu kemudian Abu Bakar mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam satu hadis Nabi, kita akan menggambarkan latar belakang Abu Bakar dari satu hadis Nabi. Hadis ini dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi mengatakan, "Fakhiyarukum fil jahiliyah." Sebaik-baik kalian yang di masa jahiliyah itu, khiyarukum fil Islam, maka adalah orang yang terbaik di masa Islam. Jadi hadis ini tidak berhenti sampai sini, ya. Idza faqahu, kalau dia memahami, mengerti, mendalami ilmu agama. Jadi bukan cuma yang terbaik di masa jahiliyahnya saja, kemudian begitu dia masuk Islam dia jadi orang yang terbaik. Tapi lebih dari itu, bahwa orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah yang terbaik ketika dia masuk Islam. Itu kalau dia memahami agama. Orang yang sebaik apapun di masa jahiliyah, begitu dia masuk Islam, mungkin begitu dia hijrah, belum tentu dianggap orang baik. Kalau kemudian setelah hijrah dia tidak bisa istiqomah dengan hijrah, dia tidak bisa istiqomah dengan niatnya untuk mencari kebenaran. Maka karena itu, ketika kita memahami hadis ini, maka yang lebih tepat, lebih cocok melekat dari kata hadis ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar As-Siddiq, latar belakangnya di masa jahiliyahnya adalah orang yang hidup sejak kecil sampai besar, hidup di sebuah keluarga yang sangat terhormat dari kalangan Quraisy, Bani Taim. Bani Taim itu meski dia Quraisy yang paling rendah, tetapi kedudukan Abu Bakar sangat istimewa di hati orang-orang Quraisy di sekitar. Apa penyebabnya? Tentu banyak sekali latar belakangnya. Karena itu nanti kita akan rinci pembahasan tentang Abu Bakar ini. Pertama, bicara tentang biografi Abu Bakar di masa jahiliyah sebelum dia masuk Islam. Kemudian ketika dia masuk ke dalam Islam, sampai perjuangannya bersama Rasulullah SAW hingga Nabi SAW wafat. Dan yang ketiga, pembahasannya kita akan rinci periode Abu Bakar As-Siddiq saat menjadi khalifah. Meskipun tidak berlangsung lama, hanya 2 tahun sekian, Abu Bakar memimpin kekhalifahan dengan cara yang sangat cerdik, cerdas, sehingga mampu menyelamatkan kaum muslimin dari bencana pemurtadan massal di masa itu. Oleh karena itu, sahabat sekalian, kali ini kita akan fokus di pembahasan pertama ini. Kita akan fokus pada pembahasan tentang masa sebelum Abu Bakar masuk dalam Islam, latar belakangnya, nama aslinya siapa, biografi dan keluarga Abu Bakar itu seperti apa. Nah, ini perlu pembahasan secara rinci agar kita bisa memahami betul siapa sebenarnya orang yang sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam Al-Quran misalnya disebutkan surat Az-Zumar ayat ke-33, Allah berfirman, "Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Dan orang yang membawa kebenaran
yaitu Nabi Muhammad SAW. Wasaddaqa bihi, dan orang yang membenarkannya. Jadi bukan hanya membawa kebenaran, tetapi ada orang yang membenarkannya. Setiap nabi selalu ada pengikut setia. Dan orang yang paling setia bersama Nabi dan hari-harinya, akan hampir setiap hari selalu bersama Nabi SAW, tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Wasaddaqa bihi, kata Quran, dan orang yang membenarkannya, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Jarir dalam tafsir Al-Tabari beliau mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang membawa kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimaksud dengan orang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari ayat ini saja secara spesifik bahwa ayat ini mengarah pada Abu Bakar As-Siddiq. Dan nanti kita akan jumpai berapa banyak ayat-ayat yang mengkisahkan tentang sepak terjang Abu Bakar meskipun tidak disebut namanya. Karena memang cara Quran itu banyak. Sahabat Nabi jumlahnya ribuan. Jumlahnya ada banyak, ribuan. Hanya ada satu sahabat Nabi yang disebut namanya secara eksplisit dalam Al-Quran. Tidak lain adalah Zaid bin Haritsah. Yang lain tidak disebutkan, termasuk Abu Bakar. Padahal kalau bicara tentang kisahnya Abu Bakar dalam Quran lebih banyak bersama Nabi dibandingkan Zaid bin Haritsah. Hanya sayangnya kisah Zaid di dalam Al-Quran itu bukan cerita tentang kemuliaan Zaid bin Haritsah, tetapi melainkan tentang kisah hampir retaknya rumah tangga Zaid bin Haritsah untuk pelajaran bagi kaum muslimin. Yang kedua, kita akan membahas tentang nasab dan keluarga atau nasab dan gelar dari Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, orang tidak banyak yang kenal sebenarnya siapa nama asli Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman. Jadi nama asli Abu Bakar As-Siddiq namanya adalah Abdullah bin Utsman. Jadi kalau bin Utsman berarti bapaknya Utsman, ya. Bapaknya Abu Bakar namanya adalah Utsman, atau yang biasa dikenal dengan Quhafah. Makanya kadang disebut dengan Abu Quhafah. Ibunda dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Salma bin Sakhr, atau yang biasa dikenal diberikan julukan dengan Ummu Al-Khair, ibu yang terbaik. Jadi itu bukan sembarang gelar, karena memang ibu dari Abu Bakar As-Siddiq adalah orang tua yang sangat baik, yang bisa mendidik keluarga Abu Bakar As-Siddiq sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sangat mulia. Bahkan turun-temurun nanti keluarga besar Abu Bakar As-Siddiq bahkan dikategorikan sebagai keluarga yang lebih baik daripada keluarga dari orang-orang yang kufur terhadap Fir'aun saat itu. Keluarga yang ada di dalam keluarga besar Fir'aun. Jadi keluarga besar Fir'aun itu kan ada yang beriman pada Nabi Musa AS, tapi dia tidak menampakkan keislamannya. Tapi Abu Bakar tidak. Begitu dia beriman kepada Rasulullah SAW, semua orang Quraisy tahu siapa Abu Bakar. Semua orang Quraisy tahu bahwa Abu Bakar telah beriman kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar ini sebenarnya adalah kunyah yang diberikan kaumnya untuk kunyah yang diberikan Rasulullah SAW, ya, kepada Abu Bakar, kepada Abdullah ini. Jadi nama aslinya adalah Abdullah. Kunyahnya atau julukannya adalah Bakar. Maka orang-orang lebih mengenal kunyahnya dibandingkan nama aslinya. Ya, jarang ada yang mengenal nama aslinya. Kebanyakan orang tahunya Abu Bakar, termasuk kita. Bahkan dalam catatan buku-buku sejarah yang ditulis bukan nama aslinya Abdullah, melainkan Abu Bakar. Karena memang nama Abdullah sangat banyak sekali kalangan para sahabat. Untuk memudahkan literatur penulisan sejarah Islam, sebagian para sejarawan Muslim menulis dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu yang lebih dikenal. Laqab atau julukannya, laqabnya, kalau tadi adalah kunyahnya, sekarang julukan yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Bakar adalah Al-Atiq. Al-Atiq itu artinya adalah orang yang dibebaskan. Sayyujannabuhal atqa. Jadi orang yang dibebaskan dari api neraka jahanam. Ini Masya Allah. Jadi gelar yang diberikan Rasulullah, gelar yang diberikan Al-Quran pada Abu Bakar adalah Al-Atiq. Orang yang terbebaskan dari apa? Dari jilatan api neraka jahanam. Artinya apa? Abu Bakar ahli surga. Tidak akan mungkin tubuhnya
secuil pun tersentuh jilatan api neraka jahanam. Sementara kita tidak ada jaminan. Oleh karena itu, kita ini belajar biografi ahli surga supaya apa? Setidaknya kita bisa mengikuti cara hidup mereka. Meskipun kita tidak akan mungkin melampaui kehidupan mereka. Tapi hadirnya mereka di bumi bertujuan adalah mengejawantahkan sunnah-sunnah Nabi yang Nabi praktekkan. Mereka lah yang bisa mempraktekkan itu, yang bisa menjelaskan, yang bisa merincikan. Dan itu tadi lakop dan nama dan gelar Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu juga sama, lakop juga yang diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar, ya, karena gelar As-Siddiqnya itu di dalam Quran banyak disebut, bahkan sering menyebut kata As-Siddiq bukan sebutan Abu Bakar. Sekarang kita akan masuk pada keluarga dulu, ya. Kita akan merinci satu persatu agar pembahasan kita tidak melebar. Keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq artinya adalah istrinya, istri dan anak-anaknya. Jumlah istri Abu Bakar As-Siddiq itu jumlahnya adalah 4. Jadi sejak zaman jahiliyah, bahkan setelah masuk Islam pun, ketika Nabi wafat, Abu Bakar total istrinya memang sudah istrinya 4. Dan begitu Nabi wafat, Abu Bakar 3 istri. Dan begitu Nabi setelah wafat, Nabi Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar menikahi istri yang terakhir yang bernama Habibah binti Al-Khalifah. Yang pertama, istri dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Qutailah binti Al-Uzza. Ini istri yang pertama. Dari Qutailah ini, Abu Bakar melahirkan putra dan putri. Siapa dia? Tidak lain adalah Abdullah dan Asma binti Abu Bakar. Jadi dari Qutailah ini, istri Abu Bakar yang pertama, lahirlah putra Abdullah, maka sering disebut Abdullah bin Abu Bakar. Jadi ada sahabat Nabi, Abdullah bin Abu Bakar. Nanti memang menyedihkan, begitu nanti di perang Badar, sayangnya Abdullah tidak bersama dengan kaum muslimin. Abdullah bersama orang-orang musyrik. Abu Bakar di kubu kaum muslimin, sementara Abdullah berada di kubu orang-orang kafir musyrik, ya. Kemudian yang kedua adalah Asma binti Abu Bakar. Asma ini kita tahu, Asma banyak meriwayatkan hadis. Dan Asma ini istri dari Zubair bin Awwam, ahli surga juga yang dalam hadis sebelumnya disebutkan Zubair termasuk ahli surga, Masya Allah. Sudah bapaknya ahli surga, punya mantu ahli surga. Nah, ini kan spesial, sempurna kalau bahasa orang sekarang, sempurna sekali keluarganya Abu Bakar itu. Punya mantu ahli surga. Asma istrinya Zubair bin Awwam. Asma itu anak dari Abu Bakar yang istrinya adalah Qutailah. Aisyah di mana? Kalau Aisyah itu anak dari Ummu Ruman, istri Nabi yang kedua. Ada Ummu Ruman binti Amir. Ummu Ruman ini istrinya Abu Bakar yang kedua, istri Abu Bakar yang kedua. Dari Ummu Ruman ini maka lahirlah Abdurrahman dan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Asma dengan Aisyah adik kakak, hanya beda ibu. Adik kakak tapi beda ibu. Ibu dari Asma binti Abu Bakar, memang begini ya, kalau belajar sejarah Islam itu mesti mengurut biografinya dulu, nasabnya dulu, supaya kita nanti pada saat terjadi sebuah peristiwa tidak ngaco mengambil sebuah istilah nanti, tidak ngaco untuk merumuskan sebuah hikmah kejadian. Kalau kita paham nasab, tapi kalau kita nggak paham nasabnya nanti bingung. Makanya sengaja saya urutkan supaya kita tidak bingung ketika mengambil sebuah hikmah pelajaran dari kisah-kisah dari biografi Abu Bakar. Jadi orang-orang hebat, orang-orang mulia itu nggak ada yang anaknya sedikit, enggak. Yang istrinya sedikit juga jarang kalau orang-orang mulia. Rata-rata istrinya 2, 3, 4. Kita ini kan generasi yang sudah lemah ya, generasi yang sudah ketinggalan jauh sebab kelemahan iman kita yang menyebabkan akhirnya kelemahan pada kaum wanita. Kaum wanitanya lemah, istri kita lemah, kitanya juga lemah. Akhirnya apa? Gak berani kita nikah lebih dari 1 istri. Karena ini faktor kelemahan iman, murni faktor kelemahan iman, kelemahan ilmu, kelemahan akal. Sementara orang-orang muda terdahulu istrinya 4. Ini salah satunya Abu Bakar Siddiq, istrinya 4. Yang ketiga,
Istri ketiga dari Abu Bakar lah Asma binti Umais. Asma binti Umais. Asma binti Umais ini nanti lahir dari rahimnya anak yang bernama Muhammad. Ya, jadi kalau ada sahabat disebut Muhammad, tapi sayangnya memang Muhammad ini bukan sahabat. Tapi ya, tapi walaupun dia lahir dari rahim anak sahabat, tapi tidak selalu sahabat karena dia lahir belakangan. Nanti Muhammad ini dia akan dibawa pengasuhan Ali bin Abi Thalib. Nanti di kemudian hari Muhammad ini akan menjadi gubernur di Mesir di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Jadi Abu Bakar ini bukan hanya orang yang mulia untuk dirinya, tapi dia bisa memuliakan keluarganya. Sukses membangun rumah tangga di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang keempat, istri dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini nanti melahirkan putri bernama Ummu Kulsum. Nah, kalau tadi yang sebelumnya Asma binti Umais. Asma binti Umais ini adik kakak dengan istrinya siapa? Paman Nabi Al-Abbas, Ummu Fadl. Kemudian adik kakak dengan istri Nabi yang Maimunah binti Al-Haris. Ini adik kakak, jadi orang-orang besar semua, orang-orang mulia semua. Nah, jadi mereka dari kelompok nasab, dari sisi nasab, mau dari atas, bawah, kanan, kiri, nasabnya terhormat. Ini tentang keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sekarang kita mau bahas tentang masa jahiliyah Abu Bakar. Banyak orang bertanya, apakah Abu Bakar itu sama dengan orang jahiliyah di masa sebelum masuk Islam? Mereka minum khamar, mereka menyembah berhala. Tidak untuk Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana hadis tadi, orang yang terbaik di masa jahiliyahnya, orang yang terbaik di masa Islam. Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyahnya nggak pernah namanya setetes air khamar itu masuk dalam hidup. Apa kata Abu Bakar? Sesungguhnya khamar itu akan menurunkan kehormatan dan muruah. Mana mungkin aku menurunkan kehormatan dan muruahku dengan menenggak minuman khamar, kata Abu Bakar As-Siddiq di masa jahiliyah. Jadi kalau ada riwayat misalnya seorang seorang ayah mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuan hidup-hidup, itu sebagian kecil dari sebagian masyarakat Quraisy yang rendah, yang pendidikannya rendah, yang kultur tradisinya sangat bobrok sekali. Jadi di antara orang Quraisy ada yang paling bobrok, itulah yang membunuh anak perempuannya. Tapi tidak semua, tidak sahabat. Sahabat tidak pernah. Kalau Umar bin Khattab bagaimana? Riwayatnya kan pernah membunuh anaknya itu, membunuh anak perempuannya. Nanti kita bahas di pembahasan Umar ibn Khattab. Ini belum waktunya. Itu baru pembukaan dari pembahasan Abu Bakar As-Siddiq. Yang jelas Abu Bakar tidak pernah minum khamr, tidak pernah sujud pada berhala. Berkaitan dengan ilmu intelektual Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ini bukan orang yang seperti bayangan kita loh. Kan sebagian orang menggambarkan begini, Abu Bakar seperti orang bodoh. Apa yang dikatakan Nabi? Benar. Apa yang dikatakan Nabi? Benar. Enggak, Abu Bakar orang cerdas. Sangat cerdas Abu Bakar. Bahkan sebelum kedatangan wahyu, sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, Abu Bakar ini kan memang CS, sahabat dekat dari Muhammad SAW. Abu Bakar juga tidak pernah menyangka kalau Nabi akhir zaman itu ternyata melekat pada sahabat dekatnya, tidak pernah menyangka. Nah, lambat laun Abu Bakar kemudian mendatangi Waraqah bin Nawfal. Waraqah ini, sebagaimana yang pernah dalam riwayat Nabi Muhammad juga nanti begitu diangkat menjadi Nabi, mendatangi Waraqah, pamannya Khadijah. Karena Waraqah itu dikenal sebagai ahli kitab. Para sahabat sekalian, Waraqah ini dikenal sebagai ahli kitab. Ahli kitab di saat itu yang tempat rujukan orang bertanya, yang paling tua itu Waraqah bin Nawfal, usianya sudah 80-an. Abu Bakar itu Waraqah bin Nawfal itu sering qomat kami gitu ya. Kalau bahasa kita mungkin zikir ya. Zikirnya pengikut Hanafiyah. Waraqah ini pengikut Hanafiyah. Pengikut ajaran Nabi Isa yang masih asli gitu. Sesekali Abu Bakar As-Siddiq sering berkunjung ke tempat Waraqah bin Nawfal dan bertanya tentang kebenaran. Apakah mungkin ramalan tentang datangnya Nabi akhir zaman itu akan terjadi? Ini pertanyaan Abu Bakar pada Waraqah. Apa kata Waraqah? Pasti terjadi. Dan aku menduga
ini adalah saat-saat yang sudah dekat, kata para peneliti. Dan ia lahir dari nasab terbaik dari kalangan Arab, kata para peneliti. Dan tidak ada nasab Arab yang paling baik kecuali nasab orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar As-Siddiq bergumam dalam hatinya, aku adalah orang yang diberi kemampuan mengetahui segala bentuk jenis nasab orang Quraisy tahu. Tapi untuk hal ini aku dibutakan, jadi nggak tahu itu. Jadi Abu Bakar ini orang cerdas, dia tahu bahwa nasab yang akan didatangi sebagai nabi akhir zaman itu dari kalangan Quraisy. Tapi dia tidak tahu dia mana orangnya. Maka nanti begitu kalimatnya simpel, begitu nanti orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar yang baru pulang dari wilayah Syam. Karena kebiasaan Abu Bakar ini berdagang. Kalau sudah dalam jauh-jauh Abu Bakar ini pengalamannya banyak banget. Kalau tanggal kelahirannya Abu Bakar, para ulama sepakat Abu Bakar ini lahir sekitar 4 tahun atau 5 tahun setelah tahun gajah. Artinya usianya lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar ini dengan usia seperti itu, pengalamannya sudah melanglang buana. Makanya Ibunda Aisyah, anak atau putri dari Abu Bakar As-Siddiq, pernah memberikan kesaksian bahwa tidak ada orang Quraisy yang paling memahami nasab bangsa Arab kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini pakar nasab, keahliannya pakar nasab. Jadi nanti kemampuan Abu Bakar memiliki keahlian keilmuan di bidang nasab ini, itu nanti digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menyampaikan dakwah Islam. Ini misalnya begini, ada sekelompok orang-orang di luar Mekah datang. Abu Bakar sudah masuk Islam. Abu Bakar tuh selalu nemenin Nabi, mentornya Nabi. Jadi kalau tidak heran kalau semua ilmu Nabi, ya bisa dikatakan 80-90% masuk ke dalam diri Abu Bakar. Kenapa? Karena setiap saat selalu bersama Abu Bakar As-Siddiq, selalu bersama Nabi. Jadi begitu Abu Bakar datang, masyarakat Mekah datang, di luar Mekah datang untuk berhaji, Nabi didampingi Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan dakwah. Kan datang dari kabilah-kabilah dah, kabilah bangsa Arab. Abu Bakar pertama bertanya, dari mana Anda? Saya dari kabilah ini, kabilah ini, kabilah ini. Kata Abu Bakar apa? Sungguh mulia nasab Anda. Sesungguhnya Anda akan mendapatkan sebuah kemuliaan jika Anda mengikuti seruan Nabi akhir zaman. Lihat, Abu Bakar memanfaatkan ilmu, kalau bahasa kita mungkin pakar sejarah. Ini Abu Bakar ya, pakar sejarah, ilmu tentang nasab. Bukan hanya ilmu nasab, bahkan ilmu sejarah bangsa Arab, Abu Bakar paling mengerti. Maka Abu Bakar, Masya Allah, menggunakan ilmunya untuk kepentingan dakwah. Ini saya berpesan kepada seluruh generasi muda hari ini. Kalau Anda kuliah sampai S1, S2, dapat bekal pengetahuan di bangku kuliah, ada yang bekal ilmu IT, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu hukum, atau ilmu apapun yang Anda pelajari di bangku kuliah. Tapi tujuan Anda hanya untuk melamar pekerjaan, ya, hanya untuk mementingkan hawa nafsu perut aja. Ketahuilah, kalau untuk sekedar urusan perut, apa yang Anda lakukan itu bisa dilakukan oleh, mohon maaf, monyet. Ya, monyet itu nggak perlu kuliah sampai S1, S2. Mohon maaf ya. Karena itu kita diberikan akal oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku diciptakan, Allah menciptakan manusia, jin dan manusia, melainkan untuk ibadah. Jadi seharusnya ilmu yang Anda gunakan untuk ibadah. Jangan Anda kuliah tinggi-tinggi S1, S2, tapi ujung-ujungnya cuma hanya untuk lamar kerjaan. Betapa murahnya harga ilmu yang Anda tuntut saat itu. Belajarlah pada Abu Bakar As-Siddiq yang dia gunakan ilmunya di masa jahilnya untuk kepentingan dakwah Islam. Ayo. Anda punya kemampuan apa? Anda punya di bidang IT. Ayo. Kerahkan semua kemampuan kita untuk memperjuangkan agama Allah. Jangan digunakan malah hanya untuk mementingkan memenuhi kebutuhan perut. Itu mohon maaf ya. Monyet aja bisa ngelakuin itu. Gak usah kuliah S1 kalau cuma untuk menafkahi keluarganya, monyet bisa itu. Makanya manusia beda seharusnya. Ini dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar yang selanjutnya. Abu Bakar ini begitu nanti masuk Islam,
Abu Bakar ini orang yang sangat peka dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang bisa merusak keimanannya dengan makanan-makanan yang diharamkan Allah. Masya Allah. Maka Abu Bakar ini satu kali pernah didatangi sebagai penutup pembahasan kita. Ini ada satu riwayat, ada sahabat mulia pernah menceritakan kejadiannya. Dia melihat budak dari Abu Bakar mendatangi Abu Bakar dan membawa makanan. Ya. Tiba-tiba Abu Bakar karena lapar saat itu, dan itu memang kebiasaan Abu Bakar, suka dibawa makanan oleh budaknya dan dimakan langsung. Tiba-tiba sang budak ini bertanya, apakah kau tidak bertanya dari mana aku dapatkan makanan itu? Ya, dari mana kau makan? Kau dapatkan makanan ini, kata Abu Bakar. Makanan sudah masuk. Kata budak itu hasil gulul. Gulul ya. Gulul itu menipu orang. Kemudian ada juga dalam riwayat lain itu hasil dari orang bertanya pada dia tentang satu hal dan dia menceritakan sebagaimana layaknya seorang peramal, padahal dia bukan peramal, nipu lah. Dia dikasih uang itu diberikan makanan dimakan Abu Bakar. Abu Bakar seketika langsung menyodok bagian telunjuknya ke dalam mulut. Ya, makanan tidak keluar juga, kata budaknya. Dia tidak akan keluar kalau tidak didorong oleh air. Abu Bakar ambil air itu, didorong sampai muntah semua yang dimakan. Kata budaknya, kenapa kau lakukan itu, Abu Bakar? Kata Abu Bakar, haram tubuhku terisi dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan dengan air tidak keluar makanan ini, bahkan dengan nyawa sekalipun aku harus mengeluarkan makan dari mulutku, kata Abu Bakar, pasti itu akan aku keluarkan. Masya Allah. Ini Abu Bakar yang sangat takut setetes barang yang haram melekat pada tubuhnya. Tidak heran kalau dia diberikan satu keistimewaan, orang paling pertama yang akan masuk ke dalam surga setelah Rasulullah SAW. Para sahabatku sekalian, mungkin pembahasan kita tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq kita sudah terlebih dahulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.